Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih dikasih kesempatan, kesehatan untuk menghadiri kajian kita setiap hari Jumat ini. Tema hari ini adalah tentang masih meneruskan yang 2 pekan lalu ya, masih tentang sholat. Jadi, kalau hari ini temanya adalah dengan sholat kita wujudkan keluarga yang sakinah dan kehidupan bermasyarakat yang marhamah. Apa itu marhamah? Nanti kita tunggu Ustadz menjelaskan ya, yang disampaikan oleh Ustadz kita Agung Hidayat. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Amma ba'du, rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutakabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul adzim. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kumaha daramang ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu selalu sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keluarga di rumah juga mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semuanya untuk terus istiqomah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini hari Jumat, tanggal berapa sekarang teh Bu? 26 Juli ya 2024, bertepatan dengan bulan Muharram. Tanggal berapa Bu? Muharram tanggal sabaraha Bu? Teuing cenah. Muharram tanggal 20 kalau nggak salah. Kalau nggak 20, 21. Kalau nggak 21, 19. Pokoknya antara tilu we teman. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat waktu, nikmat kesempatan hidup. Kita isi waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bersama-sama hadir di masjid. Mudah-mudahan hadirnya saja kita melangkah ke masjid menjadi amal ibadah, amal soleh buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala hilaf, dosa, kesalahan dan kekurangan kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini temanya melanjutkan yang kemarin.
Saya tulis dulu Ibu ya, manfaat sholat. Ya, apa itu manfaat sholat? Yang pertama apa Bu? Kita tes sholat supaya apa? Supaya pinter. Sholat itu supaya kita jadi orang baik. Jadi kalau kita sholat berarti kita ingin jadi orang baik gitu, tapi belum tentu baik, tapi lumayan daripada tidak sholat. Jadi kalau kita sholat jangan merasa kita tuh yang paling baik, jangan, karena kita ingin jadi orang baik dengan sholat, yang sholat kita itu bisa diterima, bisa tidak diterima oleh Allah. Yang penting terus saja kita berproses jadi orang baik gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau nggak mau sholat berarti dia sudah jadi orang baik. Ya, makanya nggak mau sholat berarti dia mah geus baik pisan gitu. Kemudian yang kedua, sholat itu agar kita memiliki jiwa yang tenang. Baik loba hutang ge, yang penting tenang. Ya kan? Karena yang banyak uang juga belum tentu tenang. Benar nggak Bu? Banyak uang belum tentu tenang, teu boga duit komo. Ya kan? Jadi kita punya utang bisa tenang, bisa enggak. Enggak punya utang lebih banyak enggak tenang daripada tenangnya. Ya. Jadi sholat itu membuat jiwa menjadi tenang. Kenapa? Karena kita ingat Allah. Dengan ingat Allah, ya, jiwa kita ini akan tenang karena kita yakin utang saya akan saya bayar dengan pertolongan dari Allah. Jadi tenang ya Bu. Oke, kemudian yang ketiga, sholat itu membuat Allah memudahkan urusan, ya, mudah urusan. Di samping mudah urusan, kemudian Allah berikan rezeki yang cukup, ya. Allah mudahkan urusan kita dan Allah beri kepada kita rezeki yang cukup asalkan sholatnya benar. Baik, kemudian yang keempat, dengan sholat doa kita mudah terkabul, apalagi ketika kita dalam keadaan sujud atau sebelum salam. Banyak-banyaklah berdoa ketika sujud. Sebaliknya ketika ruku nggak boleh berdoa, cukup kita baca subhana rabbiyal azimi boleh, dan seterusnya. Dan yang terakhir, sholat, dengan sholat Allah ingin agar kita bahagia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Oke ya, sampai di sini ya. Sekali lagi, sholat itu agar kita jadi orang yang baik. Siapa orang yang baik itu? Orang yang baik itu orang yang ingin dia berbuat jahat tapi nggak jadi, mau mengganggu orang lain nggak jadi. Kenapa? Ditahan sama sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari berbuat jahat. Jadilah kita orang yang baik. Tapi kalau rajin sholat, rajin berbuat maksiat, oh berarti sholatnya harus diperbaiki. Ada yang salah di sholatnya. Oke, ini sudah Ibu ya. Kemudian siapa orang yang baik itu? J 2 3 4 5. Orang yang baik itu yang kayak gimana Bu? Satu,
ya rada bahasa pasir honje ya. Don't hate. Ibu-ibu paham gak don't hate? Paham gak yang sebelah sini? Sarua. Don't hate artinya jangan pernah membenci, baik orang yang tidak beriman apalagi orang yang beriman. Jangan membenci. Berarti kalau lawannya jangan membenci berarti harus sayang. Oke. Kalau kita dibenci boleh, Bu? Boleh enggak? Boleh. Rasulullah banyak enggak yang membenci beliau? Banyak, apalagi kita. Ya kan? Kita berbuat baik sudah semaksimal mungkin, ada aja orang yang membenci kita. Dan kita jangan pedulikan yang membenci kita. Netizen biasa. Nah, kita sendiri jangan membenci orang lain. Kenapa? Kalau kita membenci orang lain, kemudian kebencian itu ada di dalam hati kita, kita bakal bahagia enggak? Mual mungkin atau enggak akan bahagia orang yang di dalam hatinya ada rasa benci. Makanya Rasulullah mengatakan la tabaghadu, jangan saling membenci. Apalagi suami ke istri, istri ke suami, tidak boleh, ya kan? Karena puncak dari kebahagiaan keluarga yang sakinah, masyarakat yang marhamah itu harus saling menyayangi. Baik, don't hate artinya naon, Bu? Jangan membenci. Kalau ada yang berbuat salah, apakah kita benci orangnya atau kita benci perbuatannya? Kita benci perbuatannya. Hari ini dia salah, mungkin besok diperbaiki sama dia. Terus saja, karena kita pun suatu saat berbuat salah, benar nggak, Bu? Ya, jadi kita benci perbuatannya. Nah, siapa yang membenci, maka di dalam hatinya ada, dari benci tumbuh dendam. Ya, kemudian kalau ada penyakit itu di dalam hati, kita gak akan bahagia. Nah, sholat itu menghilangkan rasa benci. Loh, kok bisa? Karena di dalam sholat kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha kasih, Allah itu maha sayang. Kita disuruh mencontoh kasih sayang Allah. Kepada Fir'aun Allah sayang apa benci? Sayang apa benci? Sayang. Duh, kan Fir'aun sejahat-jahatnya manusia namanya Fir'aun. Allah sayang. Apa buktinya? Allah utus Nabi Musa. Musa, idhab ila Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun. Innahu togo, Fir'aun sudah melampaui batas. Fakul halaka ila antazakka, katakan kepada Fir'aun, Fir'aun, maukah engkau membersihkan diri dari kesesatanmu? Jadi masih diingatkan sama Nabi Musa atas perintah Allah. Berarti Allah sayang. Kalau Allah benci kepada Fir'aun, kan tinggal dibalik nih, Fir'aun plak, beres urusan, ya kan? Allah sayang. Ke orang kafir Allah sayang, apalagi orang yang beriman. Nah, kita mencontoh kasih sayang Allah. Baik, setiap hari kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Berapa kali, Bu? Minimal 17. Allah teh maha sayang. Berarti kita harus selalu menyayangi dan buang jauh-jauh sifat atau rasa benci.
Aya budak ya incu baong pisan. Kita benci atau sayang, Bu? Sayangi, doakan mudah-mudahan soleh dan seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Jadi dengan sholat yang kita lakukan, dengan bacaan yang kita baca, ini menumbuhkan kesan di dalam hati kita bahwa kita harus jadi orang yang penyayang dan harus hilang sifat benci. Yang kita benci teh keburukan gitu. Yang kita benci perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Kenapa sih Allah nyuruh kita ngulang-ulang baca Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim? Yo ini supaya kita sayang. Penghapusnya. Baik, saya hapus lagi, Bu ya. Yang pertama, don't hate. Ya, sampaikan ke incunya, ibu-ibunya, incu don't hate gitu. Baik. Keluarga yang sakinah itu keluarga yang hubungan antara suami dan istri, kemudian orang tua dan anak selalu dinaungi dengan rasa kasih sayang. Ya, tidak akan sakinah kalau tidak ada rasa kasih sayang antara suami dan istri. Nah, kasih sayang itu ketika berkeluarga suatu saat ada perbedaan pendapat. Nah, sebagai bentuk rasa kasih sayangnya maka berbeda pendapat itu pasti. Nah, tapi cara menyelesaikan perbedaan pendapat itu adalah dengan bermusyawarah. Kemudian kalau ada yang berbuat salah, di antara cara mengasihi dan menyayangi adalah memaafkan dan seterusnya. Ibu-ibu lebih paham lah. Yang penting ada korelasi antara sholat yang kita lakukan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai di sini bisa dipahami, Ibu? Jadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Don't hate apa kasih sayang? Ya, kita selalu menebar rasa kasih sayang kepada siapapun, terutama kepada keluarga. Tapi kasih sayang itu juga harus tegas. Kalau ada anak incu salah harus kita ingatkan. Jadi mengingatkan itu bentuk sayang. Jangan antep wege gede nyawa sorangan. Ulah gitu. Diingatkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, naon deh ya kira-kira ya. Aduh, bahasana berat ya. Bahasa Inggris sekali-kali supaya pinter, masa kalah sama orang Inggris itu. Don't compare. Naon itu? Hidup itu akan bahagia, akan baik kalau kita tidak membandingkan antara kita dengan orang lain. Don't compare yourself to other. Jangan membandingkan ekonomi kita dengan ekonomi orang lain. Bakal bahagia nggak, Bu, kalau kita terus saja banding-bandingin tuh si eta tah. Nya gelangna tilu kalung dua mual beres-beres hirup. Jangan selalu membandingkan. Berarti harus bagaimana? Harus merasa cukup atau qanaah. Cukup, kita dikasih ini udah, jangan dibandingin sama orang lain. Orang lain mau naiknya apa, urusan dia itu mah. Kita mau urusan kita aja. Nah, supaya kita qanaah, setiap hari Allah menyuruh kita baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rizki kepada saya, sedikit atau banyak. Karena sedikit banyak itu relatif, ya. Maka kita selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Kadang orang tua sendiri yang membandingkan. Orang tua membandingkan antara anak ini dengan anak ini, terus saja. Nggak boleh begitu. Setiap anak, setiap incup punya rezekinya masing-masing. Ada yang dilebihkan, ada yang kurang, ada yang cukup. Sudah. Yang penting kita faham itu, jangan membandingkan ini dan itu. Ada anak yang pintar, ada anak yang kurang. Jangan dibandingkan, sakit hati nanti anak yang kurang. Ya, hidup mah kita dikasih ini alhamdulillah. Ya. Jadi ketika kita baca alhamdulillah ini, maka ibu-ibu sudah nggak boleh lagi membandingkan ini dengan itu, nggak boleh. Ya, kita nggak akan bahagia sampai kiamat. Nah, kita bawa tas iyo beli di pasar Kemis, terus saja dicek harganya sabrahanya, iya di online kan, terus saja dibanding-bandingkan. Ya, kalau kita banding-bandingkan pasti kita ingin berlomba-lomba dalam bermewah-mewah. Padahal orang lain kan belum tentu memperhatikan tas kita. Kita aja yang repot sendiri. Sekali lagi, orang yang baik, yang bahagia itu orang yang tidak akan membanding-bandingkan. Sok aya di dia ibu nusuk membanding-bandingkan? Aya pasti. Di dia aya, di itu aya, di sana aya, di mana-mana aya lah pokoknya mah. Baik, itu yang kedua. Jangan membanding-bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, don't worry. Don't worry, be happy ya, bukan nama. Don't worry itu artinya naon, Bu? Jangan resah atau jangan takut, jangan khawatir. Dan jangan khawatir, jangan resah dengan sesuatu yang belum terjadi besok dan sesuatu yang sudah terjadi kemarin. Kemarin saya udah banyak salah, banyak dosa kepada suami, kepada orang tua. Ya sudah, tinggal minta maaf sekarang. Dan kita nggak usah takut dengan besok gimana. Kadang ada bapak-bapak yang PNS tuh, PNS Telkom gitu. Nggak di sini, mah di sana. PNS Telkom, dia berpikir, oh gaji sebulan kalau pas aktif segini, nanti pas pensiun jadi berkurang jauh, terus gimana kira-kira? Pasti nggak cukup. Karena biasanya 20 juta, sekarang dapatnya 5 juta, kan jauh jaraknya. Ada yang di sini biasanya 2 juta, cukupnya Bu. Nah, jadi jangan pernah khawatir, resah dengan sesuatu yang belum terjadi. Besok yang belum terjadi ini sama Allah sudah dicatat ya di dalam ketetapan Allah. Sudah ada takdirnya. Nah, menjemput takdir itu kita isi dengan doa. Kan kita minta takdir yang terbaik, rezeki cukup, sehat, terhindar dari keburukan. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Udah kita mah beribadah dan minta tolong kepada Allah udah. Jadi yang kita pikirkan tuh hari ini kita apa yang akan kita lakukan. Jangan berpikir besok bagaimana, karena belum tentu besok kita masih hidup. Benar gak Bu? Benar. Orang kadang panjang angan-angan, besok masih hidup, besok aja lah kita ininya gitu. Padahal Islam itu menganjurkan untuk beramalnya hari ini, jangan tunggu besok. Karena besok bisa jadi masih ada umur, bisa jadi sudah nggak ada umur. Karena banyak orang yang sekali lagi dia takut dengan hari esok. Padahal orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman kepada Allah, yakin dengan takdir Allah, kemudian dia berbuat baik setiap hari. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak usah takut besok tuh gimana, gak usah takut. Padahal kalau dipikir-pikir nih, masa depan Indonesia ini bakal lebih baik apa lebih runyam nih Bu? Bakal lebih runyam, walaupun ada makan siang gratis. Sampai nggak kira-kira kesini udah mau sampai? Adanya di Solo. Baik, jadi nggak usah takut dengan hari esok. Allah hanya memerintahkan kita beramal hari ini, kemudian minta tolong kepada Allah. Sudah selesai gitu aja, ya. Jadi nggak usah panjang angan-angan, membuat kita menjadi orang yang khawatir. Don't worry artinya jangan khawatir, jangan takut, berarti harus tenang. Kenapa tenang? Karena ada pertolongan Allah. Kenapa Allah menolong kita? Karena kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kita nggak usah menyebut ya Allah tolong saya ini, nggak usah. Allah kan tahu kita butuh apa, Allah kan tahu. Cukup kita membaca ya Allah tolong saya, itu udah cukup. Tapi kalau ingin detail lagi, Allah tolong saya ini gitu. Makanya cukup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Itu artinya ya Allah tolong saya. Ya, kita bisa ngaji ini kan karena Allah menolong kita, menggerakkan hati kita, menguatkan kaki kita sehingga bisa melangkah ke masjid. Kalau tidak ada pertolongan Allah kan susah kita berbuat baik, susah bekerja dan seterusnya. Ini yang ketiga. Yang keempat sekarang, don't expect. Kalau kita beramal berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang lain. Beramal aja udah. Berarti ini artinya beramal dengan ikhlas. Kalau berbuat baik ke suami, berbuat baik ke istri, jangan hitungan. Saya makan udah nyapu, saya udah nyuci, saya udah masak. Berarti ikhlas. Ya Bu. Jadi tidak usah disebutkan pekerjaan ibu dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam, gak usah disebut. Bismillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sering dibaca nggak Bu? Sering dibaca. Artinya kita beramal, berbuat baik itu lillahi, ikhlas karena Allah tahu dan Allah pasti yang membalas perbuatan baik kita. Gak usah minta balasan dari orang. Allah yang membalas perbuatan baik kita, baik di akhirat nanti maupun di dunia. Sudah pasti aja pokoknya mah. Jadi kalau kita berbuat baik, beramal baik, satu, Allah balas, Allah berikan pahala 10. Allah berikan balasan kebaikan di dunia, Allah ampuni dosa. Jadi banyak hal.
nggak usah berharap balasan dari sesama manusia. Berbuat baik aja semampu kita. Artinya don't expect about your jangan mengharapkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Yang terakhir, yang kelima, never artinya apa, Bu? Jangan pernah. Never artinya apa, Bu? Aduh, berat yang ngaji tuh. Never complain. Jangan pernah mengeluh. Ya, jangan pernah mengeluh di setiap kita bertemu dengan kesusahan. Ya. Kenapa kita tidak boleh mengeluh? Karena kita sudah mendirikan sholat. Orang yang sholat itu dia mengucapkan apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang ngasih nikmat, Allah yang ngasih susah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan suatu saat kita mendapatkan kesusahan, berarti kesusahan ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. Allah kasih kita sakit. Ya, sakit itu sesuatu yang tidak enak. Tapi Allah izinkan kita sakit karena Allah sayang kepada kita. Kita terlalu berlebihan dalam makan, berlebihan dalam beraktivitas, sehingga lupa keseimbangan istirahat dan seterusnya. Sama Allah dikasih sakit, berarti Allah sayang. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, oh Allah yang menetapkan takdir. Ada yang takdir baik, ada takdir buruk. Kalau Allah tetapkan kepada kita takdir yang menurut kita tidak baik, contohnya sakit, maka Allah menyuruh kita sabar. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sakit itu bagian dari kasih sayang Allah. Allah sayang, makanya dikasih sakit. Kalau orang yang nggak dikasih sakit itu dianggap sehat terus, itu belum tentu Allah sayang kepada dia. Kita lihat contoh, nah hanya Pak Presiden Jokowi itu sehat wae nya. Kenapa bisa begitu, Bu? Bisa jadi pola makannya diatur, pola istirahatnya diatur. Kan ada yang ngatur gitu. Kalau kita kan nggak ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Ya kita sendiri. Nah, kita mengatur diri kita kadang dikalahkan oleh kesenangan diri. Bala-bala we sarapan sehari 3. Langsung naik ya teh. Darah naik. Besok langsung ikut terapi itu di Jalan Ahmad Yani. Ngumpul. Siapa yang salah? Kan kita sendiri tidak bisa mengatur pola makan. Cuma kalau kita lagi sakit begitu, oh berarti Allah sedang menguji kita. Kita mesti sabar dan seterusnya. Nah, sholat itu membuat kita menjadi orang yang kuat. Benar nggak, Bu? Benar nggak, Bu? Kenapa kita bisa kuat? Karena di belakang kita, di atas kita ada Allah yang menguatkan kita. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita banyak menghadapi urusan, kesusahan, kesulitan, Allah pasti menolong. Allah pasti menolong. Kan kita jadi nggak mengeluh gitu.
Maka sekali lagi, sholat itu membuat kita menjadi seorang yang pribadinya kuat. Orang yang kuat berarti tidak mudah mengeluh. Sakit gigi sakit, emang sakit. Sebaik-baiknya sakit itu diceritakan ke orang lain atau ditahan, Bu? Diceritakan apa di medsos kan? Sarwana aja. Kalau sakit jangan diupdate status posisi untuk yo. Jangan. Sakit itu disembunyikan, ya kan? Karena dengan kita sembunyikan berarti kita berusaha untuk menahan diri. Kecuali sakit yang kita butuh bantuan orang lain. Ya, saya butuh bantuan untuk diantar ke dokter, minta tolong, baru kita sampaikan. Cuma kalau kita sampaikan di medsos, di grup WA, biasanya itu mengeluh isinya. Ya, padahal sakit itu adalah salah satu cara Allah menyayangi kita. Tidak usah diceritakan. Yang harus diceritakan adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau Allah ngasih kepada kita nikmat, bolehlah kita berbagi cerita. Tapi kalau sakit ditahan. Karena dengan menahan itu berarti kita sabar dan seterusnya. Baik, orang yang baik itu orang yang tidak membenci. Orang yang baik itu orang yang tidak membandingkan. Orang yang tidak takut, tidak mengharapkan balasan dan tidak mengeluh. Oke, sampai di sini bisa difahami, Bu? Nah, hal-hal yang tidak baik ini mesti dicoret, dibuang dari diri kita. Nah, sekarang kita ingin menjadi keluarga kita keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah itu yang seperti apa, Bu? Sok, menurut Ibu bermacam-macam definisi sakinah. Sakinah artinya apa, Bu? Sakinah, sakinatun. Oke, sakinatun. Ini yang belajar bahasa Arab nih, Bu, yang asal katanya sakana, yaskunu, uskun, lataskun, liar yang lain. Sakana yaskunu, dari sakana yaskunu jadi sakinah. Sakinah artinya apa? Tenang. Jadi supaya keluarga itu sakinah berarti yang pertama harus punya jiwa tenang. Siapa orang yang jiwanya tenang itu? Orang yang banyak uang? Kira-kira udah pasti tenang apa belum, Bu? Liar orang yang banyak uang, Bu. Ya, satu, liar kenapa? Liar dibelanjakan, mau beli apa pasti yang dibuka teh Lazada we jeung Shopee. Orang yang jiwa tenang, yang jiwanya tenang itu adalah orang yang kumaha, Bu? Keluarga yang sakinah berarti suami dan istri. Akan sakinah kalau suami dan istri ini dia taat kepada Allah. Karena orang yang taat kepada Allah tidak berbuat dosa itu jiwanya tenang. Sebaliknya orang yang berbuat salah, berbuat dosa, kira-kira tenang gak hidupnya, Bu? Gak akan tenang. Jadi kalau ingin sakinah berarti kita harus menghindarkan diri kita, pasangan kita dari melakukan perbuatan dosa. Baik itu contohnya bohong kepada suami, bohong kepada istri dan seterusnya.
Karena segala perbuatan buruk itu membuat jiwa kita menjadi gelisah. Kalau gelisah gimana mau sakinah? Ya, jadi hindari perbuatan dosa. Karena dosa itu sifatnya membuat jiwa menjadi gelisah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, keluarga itu sakinah kalau suami, istri, putra, putri rajin belajar agama dan juga dia mengamalkan ajaran agama, semangat untuk mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din." Kalau Allah ingin suatu keluarga itu baik, sakinah, maka Allah jadikan suami, istrinya, anak-anaknya dia rajin untuk belajar agama. Baik, kemudian yang ketiga dan yang keempat, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu hubungan suami istri harmonis. Kenapa harmonis? Karena ada rasa kasih sayang. Dari mana dia bisa berkasih sayang? Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Kemudian yang keempat, hubungan antara orang tua dan anak, ya, ini hubungannya harus terbuka. Orang tua harus menerima keluh kesah dari anak-anaknya. Nah, kamu ngapain? Dia nanti curhat. Nah, kita bisa memberikan masukan di situ. Orang tua sayang dan perhatian kepada anak, anak sayang dan menghormati orang tuanya dengan cara sering mendoakan orang tua. Maka didik anak kita, incu kita untuk membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kelima, keluarga itu sakinah kalau ekonomi cukup, ya. Kalau mapan belum tentu. Baik, ekonomi cukup. Gimana bisa ekonomi cukup dalam kondisi yang kurang? Rasulullah cukup apa kurang? Kurang. Nah, gimana bisa ekonomi cukup? Ya tadi, karena kita mendirikan sholat. Sholat itu bagian dari takwa. Orang yang bertakwa, Allah mudahkan urusannya, Allah cukupi rezekinya. Cukup itu bisa jadi sedikit, tapi cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup. Orang yang banyak gajinya 30 masih aja belum cukup. Baik, jadi ekonomi cukup. Kemudian yang keenam, sehat. Ya, yang sehat berarti lingkungan harus bersih. Salat mengajarkan kita hidup bersih. Jiwa tenang, rajin, kemudian harmonis dan lain sebagainya, ini ada dalam ibadah sholat. Jadi sholat itu mestinya membuat kita menjadi keluarga yang sakinah, saling menghormati, saling memaafkan dan seterusnya. Udah nggak cukup ya dibolak-balik. Baik, yang don-don ini dihapus ya, supaya ibu nggak jadi orang Inggris beneran ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama kita jadi orang yang baik dengan sholat.
Setelah itu kita punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak-anak yang baik. Ya, jadilah orang yang baik, keluarga yang baik. Kemudian punya tetangga juga yang baik, tetangga baik. Jadilah masyarakatnya masyarakat yang marhamah. Masyarakat yang orangnya baik, keluarganya baik, tetangganya baik, semuanya baik. Apa bentuk kebaikannya? Marhamah itu asal katanya rohimah. Rohimah itu rahmat, sama berarti masyarakat yang saling menyayangi, saling mengasihi. Oke ya, akhirnya tumbuh masyarakat yang saling peduli. Ada tetangga yang kurang kita bantu, tetangga yang sakit kita tengok, kita obati dan seterusnya. Nah, masyarakat yang saling peduli ini disebut dengan masyarakat yang marhamah. Nah, jadi bahasa Arabnya marhamatun. Nah, ini berarti posisinya masdar. Ya, ibu-ibu yang belajar bahasa Arab ya harus dijelaskan mana masdar. Marhamatun berarti masdar. Masyarakat yang saling mengasihi, saling menyayangi. Apa ciri dari masyarakat yang marhamah itu? RMDN. Ciri dari masyarakat yang marhamah itu ya sudah pasti yang pertama adalah rahmah atau rahmat. Masyarakat yang di dalamnya warganya, penduduknya saling mengasihi, menyayangi, saling membantu, saling tolong dan saling menjamin. Yang pertama adalah rahmat. Ya. Kemudian yang kedua M itu artinya maghfirah. Maghfirah artinya mengampuni. Masyarakat yang marhamah adalah yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ada tetangga yang salah, berbicara tapi suaranya kenceng sampai kita tidur jadi udang. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada. Nah, udah kita maafkan dan memang karakternya begitu, bawaannya dari sono begitu. Dimaklumi. Makanya supaya bisa memaklumi kan kita harus memahami ini dari suku mana. Oh, sukunya dari sini. Jadi kalau berbicara dia suaranya volumenya agak kencang gitu. Kita bisa memaklumi kekurangan kelebihan tetangga kita. Ya, akhirnya apa? Tiap hari dia memaafkan. Ya kan? Ya udah maafin aja. Ya. Sama suatu saat mungkin tangga yang tidak nyaman dengan kita dimaafkan sama dia. Jadi saling memaafkan segala kekurangan tetangga kita. Karena tidak ada yang sempurna. Apa di antara kesalahan kita? Pohon depan rumah kita daunnya menclok jatuh, kemudian jatuhnya ke halaman tetangga kita. Jadi kan jadi dosa buat kita. Kemudian kita tidak menyadari, hayo tiap hari disapu sama tetangga kita. Kalau tetangga yang di samping kita nggak bisa memaafkan kan tiap hari dosa kita. Ya Allah, potong. Ya, makanya harus saling memaafkan. Nggak ada yang sempurna. Dalam hidup ada lebih dan ada yang kurang. D ini artinya doifun atau duyuf. Duyuf itu artinya tamu. Masyarakat yang baik itu, yang kasih sayang itu, dia sering bertamu, sering mengunjungi.
Kenapa mengunjungi? Karena bisa jadi ada banyak masalah di lingkungan yang harus dibicarakan bersama untuk dicari solusi. Benar, Bu? Benar. Jadi sebaik-baik rumah adalah rumah yang sering dikunjungi. Dikunjungin ge riweuh orang nasional, kudu nyiapkeun iya. Nya. Jadi ketika tamu masuk ke dalam rumah, keluar dari rumah kita itu tamu membawa dosa-dosa kita. Maka silahkan masuk ke rumah saya sebanyak-banyaknya, kemudian segera keluar supaya dosa saya semuanya ke bawah. Ada sebuah hadis yang mengatakan begitu. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, tamunya pulang keluar dari rumah kita, maka dosa-dosa kita itu dibersihkan, dibawa oleh tamu itu, dan bukan dibawa pulang sama tamu itu. Artinya dosa kita diampuni dengan datangnya tamu. Maka sebisa mungkin dalam kondisi berat kita terima aja dengan hati yang lapang. Yang terakhir, N itu singkatan dari nur. Ada Bu Nur. Nur itu artinya cahaya. Masyarakat yang bercahaya itu masyarakat yang selalu mendapat hidayah, dibimbing oleh Allah. Jadi taat beribadah, rajin mengadakan ngaji yang kayak gini kan dalam rangka untuk menghidupkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat yang penduduknya rajin sholat. Sholat itu adalah nur fil ardi, cahaya yang Allah berikan bagi kita di bumi. Wa dukhrun lana fis sama, dan nanti di akhirat dia akan menjadi simpanan kita. Jadi sholat itu memberikan cahaya bagi kita. Wudu aja itu memberikan cahaya, apalagi sholat. Maka masyarakat yang marhamah syaratnya apa, Bu? RMDN, rahmat, magfirah, duyuf, nur, cahaya. Kalau ini sudah terpenuhi, nah ini bisa diwujudkan dengan sholat. Jadi sholat itu bukan hanya kita menghadap Allah, tapi sholat kita harus berbuat baik kepada orang lain, dan seterusnya. Baik, kita cukupkannya aja, Bu, ya. Ada yang bertanya? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan 2 pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada berarti sudah paham semuanya. Ada. Sebentar. Bisa paham semuanya, bisa nggak paham semuanya. Silakan. Sami-sami, Ibu. Ada yang bertanya, Ibu? Bagaimana supaya sholat kita lebih khusyuk? Kiat-kiat sholat khusyuk. Ada yang di sini sholatnya sudah khusyuk, Ibu? Minta disampaikan. Ini saya jelasin sholat khusyuk setengah jam lagi nih, teh. Kiat-kiat sholat khusyuk. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang luar biasa. Cuma butuh penjelasan yang lumayan. 1 SKS saja lah, Bu, ya. Sholat yang bisa membuat kita menjadi orang yang baik itu adalah sholat yang khusyuk. Kalau kita sholat, ternyata kok kita belum baik-baik, berarti sholat kita belum khusyuk. Berarti sholat kita harus kita tingkatkan
apa yang harus ditingkatkan? Kualitas. Ya, kualitas dari sholat yang kita lakukan, supaya sholat kita menjadi lebih khusyuk. Ibu-ibu nggak kelihatan sebelah sana. Bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Satu, naon Bu? Ibu-ibu yang udah merasa saya mah yang sholatnya paling khusyuk saya cenah. Hiji naon kira-kira Bu? Hiji. Satu, sebelum sholat kita harus paham, ya, substansi ibadah sholat. Naon itu teh? Kita harus paham sholat teh tujuannya apa sih? Sholat teh manfaatnya apa? Kita harus paham apa hikmah dari sholat yang Allah perintahkan kepada kita. Satu, sholat itu adalah barometer kebaikan amal kita. Baik dan buruknya amal perbuatan kita itu tergantung sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain baik. Berarti kan kita harus sholat yang terbaik. Yang kedua, sholat itu adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah. Amalan yang pertama dihitung oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah sholat. Jadi sebelum Allah bertanya kepada kita tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang sedekah, Allah nanya sholatnya gimana. Kemudian yang ketiga, sholat itu as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Baik dan buruknya agama kita itu tergantung sholat. Dan yang keempat, sholat itu KTP-nya orang Islam. Orang Islam kemana-mana gak usah bawa KTP, itu dibaca Islam, agama Islam, gak usah. KTP kita mah cukup sholat aja, berarti Islam. Ada yang KTP-nya Islam tapi hese sholatnya. Ya, di atas orang kepercayaan, mereka KTP-nya mah Islam dulu, sekarang KTP-nya udah kepercayaan. Mereka KTP-nya mah agama Islam, tapi mereka nggak mau sholat. Kenapa? Saya kan kepercayaan. Kalau kepercayaan mah saya percaya aja udah cukup. Orang kepercayaan itu prinsipnya cik kana cek kene di sana baik, di sini baik, udah gitu aja, nggak usah sholat nggak apa-apa. Ya, kita harus paham substansi sholat itu untuk apa sih gitu. Tadi sudah kita sebutkan, sholat itu agar kita jadi orang baik, sholat dan sebagainya, itu menjelaskan gitu agar kita berhati-hati dengan sholat. Ini saya dilanjutkan apa ditunda aja Ibu? Ditunda aja ya. Dilanjutkan yang akan datang, mudah-mudahan ada umur, ada kesempatan, ada waktu Ibu ya. Jadi satu dulu, makanya saya jelaskan tentang ini semuanya itu supaya kita tahu kenapa sih kita sholat gitu. Kalau kita nggak tahu kenapa kita sholat, kan kita jadi seolah-olah sholat aja menggugurkan kewajiban. Padahal di dalam sholat itu ada semuanya. Baik, itu ya Ibu ya, nanti dilanjut masih ada berapa lagi? 4 nomor yang belum dijelaskan. Baik, kita cukupkan aja Ibu ya, atau bertanya nanti nambah lagi. Baik, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya kita sudah melaksanakan sholat. Coba kita ingin agar sholat kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dengan sholat yang baik, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jiwa kita menjadi lebih tenang. Hari ini dagang belum ada rezekinya, kita tenang. Hari ini mungkin belum diberi, besok mudah-mudahan. Gitu aja, jadi hidup tuh tenang gitu. Gak usah khawatir dengan segala ini dan itu. Dengan sholat yang baik, Allah mudahkan urusan kita. Tinggal kita minta kepada Allah. Dengan sholat yang baik, Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Jadi kalau ada yang mengatakan, kita merajin sholat aja gak cukup, gak bisa. Sholat yang baiklah, maka Allah akan mendatangkan kebaikan, rizki, sehat, menjaga dari segala bencana dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Allah kuatkan kita dengan istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Karim ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal afiyah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana wa takhassuana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka mimma indaka wa afid alaina min fadlika wa ansur alaina min rahmatika wa anzil alaina min barakatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kullal 'asir yassir alaina kullal 'asir yassir alaina kullal 'asir. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Naqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Semoga apa yang telah kita dengar menjadikan kita lebih baik lagi. Insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran sholatnya nanti dengan Ustadz Agung pekan kedua dan pekan keempat. Dan pekan depan itu kita pekan 1 dan pekan 3 kita dengan Ustadz Yusuf Muhammad.
Baiklah, kita tutup kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.